Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Trilogi UFC Flyweight antara Deiveson Figueiredo dan Brandon Moreno akhirnya telah menemukan titik akhir. Pertemuan pertama mereka dalam UFC 256 tanggal 12 Desember 2020 berakhir dengan hasil majority draw, sehingga sabuk emas tersebut masih tetap terbalut di pinggang Figueiredo. Melihat betapa menarik dan kompetitifnya pertandingan ini, rematch langsung digelar dalam UFC 263 tanggal 12 Juni 2021. Dan kali ini sabuk tersebut berpindah ke pinggang Brandon Moreno usai mencekik Figueiredo di ronde ketiga. Dengan alasan dominasi panjang Figueiredo selama ini, hak rematch langsung diberikan pada Figueiredo. Pertandingan ketiga mereka digelar dalam UFC 270 tanggal 22 Januari 2022 kemarin. Dan Deiveson Figueiredo menutup trilogi ini dengan kemenangan unanimous decision. Meski tipis, di atas kertas skor mereka adalah 2-1. UFC tidak mungkin dong terus-menerus mempertemukan mereka, karena hal ini tentu akan membuat divisi flyweight menjadi stagnan. Apalagi, banyak kontender-kontender UFC flyweight yang mulai bersinar menampilkan taringnya. Kita mulai dari bintang muda undefeated kita, Muhammad Mokaev, yang kemarin baru saja melanjutkan rekor undefeated-nya ke angka 8-0. Kemudian dilanjutkan dengan Alexander Pantoja, yang baru saja menghabisi mantan title contender Alex Perez dengan submisinya. Dan terakhir, tentu saja, bintang utama dari fight recap ini, Kai Kara-France. Seperti yang dijelaskan dalam judul dan thumbnail video ini, Kai Kara-France ternyata pernah bertanding di Indonesia, tepatnya di kota Bandung. Kai Kara-France adalah fighter asal Auckland, Selandia Baru. Negara Selandia Baru yang bisa dibilang cukup kecil, ditambah lagi minat MMA masyarakat yang masih kurang, membuat Kai kekurangan lawan untuk mengembangkan dirinya. Akhirnya, ia berkeliling dunia untuk menguji langsung kualitas dirinya, diadukan dengan fighter-fighter dari berbagai pelosok bumi. Di tanggal 29 September 2013, berlokasi di Kampung Gajah Wonderland, Bandung Fighting Club atau BFC, menggelar event MMA mereka. Bahkan juara One Pride bantamweight kita Gugun Gusman juga bertanding di event yang sama. Saat itu Kai Kara bertanding melawan Yudi Cahyadi dan menang melalui penilaian unanimous decision. Siapa sangka, 3 tahun terhitung sejak saat itu, Kai Kara-France akhirnya diberi kesempatan untuk mengikuti turnamen The Ultimate Fighter Season 24. Menariknya, Brandon Moreno juga ada di turnamen yang sama. Dan dalam turnamen tersebut, 2 calon fighter UFC flyweight terbaik ini sama-sama kalah. Usai kekalahan ini, Kai sadar bahwa ia perlu mengembangkan dirinya lebih lagi. Untuk itu, ia berlatih ke Tiger Muay Thai. Dan di sanalah ia bertemu dengan Eugene Bareman dan Israel Adesanya. Kai memperkenalkan diri dan menjelaskan keinginannya untuk bergabung. Dan sejak bergabung ke City Kickboxing, tidak hanya melaju dalam 8 kemenangan berturut-turut, Kai Kara pun dikontrak bergabung dengan UFC. Namun langkahnya terhenti ketika bertemu dengan Brandon Moreno untuk pertama kalinya. Pertandingan mereka digelar dalam UFC 245 Usman vs Covington 14 Desember 2019. Dan tidak disangka-sangka bahwa pertandingan ini akan terulang kembali di masa depan. Kai memenangkan ronde pertama usai menjatuhkan Moreno. Namun tekad Moreno yang mengetahui bahwa jika ia kalah dalam pertandingan ini maka ia akan dikeluarkan dari UFC, membuatnya mampu membalikan keadaan. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Moreno melalui unanimous decision. Namun dari pertandingan ini, mereka berdua saling berkembang satu sama lain. Untuk Brandon Moreno sendiri, usai kemenangan ini, ia lanjut dengan kemenangan TKO atas Brandon Royval, hingga akhirnya bertemu dengan Figueiredo untuk pertama kalinya. Sedangkan Kai Kara-France, kemenangan knockoutnya atas Rogerio Bontorin menghadiahkannya money fight melawan Cody Garbrandt yang sedang jatuh dari kejayaannya. Cody yang mencoba mencari peruntungannya di kelas flyweight malah menjadi highlight reels bagi Kai Kara-France. Kemenangan ini memberikan Kai Kara-France duel terbesar dalam karirnya, yaitu bertanding melawan fighter undefeated asal Dagestan. Dia adalah Askar Askarov. Meskipun di ronde pertama Kai sempat kesulitan berkat percobaan submisi Askar, ia mampu membalikannya di ronde kedua dan ketiga. Alhasil, Kai Kara-France tidak hanya mencemarkan rekor sempurna Askarov,
namun juga melaju ke perebutan sabuk juara UFC Flyweight. Brandon Moreno datang sebagai favorit di angka minus 210, sedangkan Kai Kara-France plus 175. Sebagai mantan juara, angka ini memang masuk akal. Namun faktor lain juga yang pastinya menjadi pertimbangan adalah pengalaman Brandon Moreno di pertandingan championship 5 ronde. 2 dari pertandingan terakhirnya adalah pertandingan 5 ronde. Sedangkan bagi Kai, ini adalah pengalaman pertamanya. Pertandingan pun dimulai. Duel ini langsung dibuka dengan jeda setelah Kai tidak sengaja menendang kemaluan Moreno. Pertandingan dilanjutkan dengan hook kanan Kai. Berusaha menyelamatkan diri, Moreno mencoba men-takedown Kai. Namun Kai mampu menahannya dengan baik. Pertandingan berlanjut di mana Moreno mampu menghindari serangan-serangan Kai dengan baik. 2 juri memenangkan Moreno, sedangkan 1 juri memenangkan Kai. Di ronde kedua, Kai lebih banyak menggunakan tendangannya. Namun high kicknya meleset. Moreno memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali menjatuhkannya. Namun lagi-lagi mampu Kai tahan dengan baik. Pertandingan kembali ke tengah dan mereka saling melancarkan dan mendaratkan pukulan mereka masing-masing. Kebalikannya dari ronde pertama, di ronde ini 2 juri memenangkan Kai dan 1 juri memenangkan Moreno. Dengan skor imbang, masuklah ke ronde ketiga. Kai membukanya dengan leg kick. Moreno mencoba membalas tendangan itu, namun berhasil ditangkap oleh Kai dan dijatuhkan dengan leg trip. Di posisi inilah, Kai berhasil merobek pipi Moreno dengan sikutnya yang tajam. Kai bahkan mampu mendaratkan beberapa pukulan keras selagi Moreno masih di bawah. Di momen ini, nampaknya Kai akan memenangkan pertandingan. Luka yang Kai buka tentu akan meyakinkan juri mengenai damage yang Kai berikan lebih daripada Moreno. Namun ketika Kai mulai di atas angin, tiba-tiba saja tendangan kiri Moreno mendarat telak di hatinya. Dan seketika seluruh tubuh Kai berhenti berfungsi. Moreno menghampirinya dan meluapkan semua energi yang dimilikinya untuk melancarkan ground and pound. Hingga akhirnya wasit menghentikan pertandingan. Brandon Moreno menang atas Kai Kara-France melalui TKO di ronde ketiga. Kalau boleh jujur, gue sebenarnya menjagokan Kai Kara-France di pertandingan ini. Kebangkitannya di UFC Flyweight hingga kemenangannya atas Askar Askarov bagi gue sangat inspirasional. Dan tentu saja, gue mengharapkan wajah baru di kemelut sabuk emas UFC Flyweight. Tapi kemenangan Moreno itu kemarin memang memberikan statement tegas bahwa Brandon Moreno dan Deiveson Figueiredo memanglah fighter flyweight terbaik di dunia saat ini. You know what? So coming here to this fight, you know, in 5 weeks, why it's crazy because I had a lot bad feelings. I wanted to go against Deiveson Figueiredo and throw all my hate, all my fury, but I don't remember my wife. My daughter is watching me right now in my home in Vegas. So I don't want to be the guy who is throwing to somebody in television from his daughter. So I have the opportunity to be an example for my daughter, for being an example for my family, to be an example for the world, man. I don't hate you. I don't feel nothing against you. I forgive you, and please forgive me if I did something bad against you, brother. Hey, don't be confused. I want to fight. I want to fight against you in December. You said you're fine. I'm perfect. I just have the coup. Let's go in December, all right? Dan post-fight interview pun membuat gue makin jatuh hati dengan mentalitas Brandon Moreno. Kehadiran Moreno dan Figueiredo di kelas ini benar-benar menaikkan citra divisi flyweight. Kapan lagi coba post-fight interview fighter di kelas flyweight yang dibilang kelasnya manusia kerdil mendapatkan banyak sorotan. Apa yang terjadi dalam post-fight interview ini memang tidak disengaja, namun berakhir lebih baik ketimbang skrip WWE. Itu tadi fight recap kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.